Presiden tinjau sejumlah lokasi bencana Sumatera. Satu keluarga ditemukan tewas di dalam rumah. Bawa 8 paket sabu, 2 pemuda asal Serang ditangkap. Kemenak siapkan revisi anggaran pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Halo, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Selain 5 informasi tadi, selama 2 jam ke depan kami masih akan menghadirkan informasi menarik lainnya, terutama mengenai agenda Kabinet Merah Putih. Termasuk informasi seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri dan juga informasi dari dunia olahraga. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Priska Priscilla, inilah Menyapa Indonesia Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali dengan informasi peristiwa pertama di mana mengenai banjir di Aceh Tenggara yang membuat lahan jagung warga terendam dan gagal panen. Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan memperhatikan kondisi warga dan memberikan bantuan terbaik. Banjir dan longsor yang melanda Kuta Cane, Aceh Tenggara membuat banyak lahan jagung warga rusak parah. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung warga terdampak untuk menyerap aspirasi, sekaligus memastikan pemerintah akan memberikan bantuan terbaik bagi pemulihan lahan. Pada kesempatan yang sama, seorang warga mengeluhkan jagungnya yang habis terendam banjir hingga gagal panen, bencana yang hampir terjadi tiap tahun. Ia juga mengusulkan pembangunan bendungan di sekitar lahan untuk mencegah kerusakan serupa di masa mendatang. Kami ini 100 meter dari kampung kami, mohon dibendung Pak. Di samping ini kali alas besar Pak, jagung kami semua udah habis Pak, kami nggak tahu ke depan tahu untuk apa nih Pak. Mohon tinjau Bapak sebentar Pak. Kami sudah hancur Pak, bertani jagung kami nggak berhasil Pak, kami setiap tahun banjir Pak, mohon dibendung Pak. Itu saja Pak, dan terima kasih kepada Pak Bupati yang sudah turunkan alat berat kepada kami setiap banjir Pak. Terima kasih Pak Bupati. Itu saja Pak, mohon kami masyarakat Babel Baru ini Pak, sama-sama kita tinjau kali alas 100 meter dari sini Pak. Itu saja permohonan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bupati Kuta Cane Muhammad Salim Fakri yang mendampingi kunjungan tersebut menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian PUPR akan meninjau dan memperbaiki infrastruktur di area terdampak. Upaya ini diharapkan membantu warga memulihkan lahan dan kembali menanam jagung. Bapak Presiden ke Sumbar, nanti ada tim. Yakin nggak sama Bupati? Masa Presiden sudah hadir di sini? Selama ada Indonesia, pernah ada Presiden datang ke Kuta Cane? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden. Maka lebih dan kurang kami mohon maaf, nanti izin Pak Presiden ada tim yang nanti. Ya, Menteri PU masih di sini. Saya kira yakin sama Bapak Presiden. Hidup Pak Prabowo. Kita perhatikan, kita bantu, tapi percayalah kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Ya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memastikan bantuan untuk memperbaiki rumah warga yang rusak akibat bencana untuk segera diberikan. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Negara saat kunjungannya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Menanggapi bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan secara cepat dan menyeluruh. Kepala negara berkomitmen memperbaiki rumah warga yang rusak, membangun jembatan yang terdampak, serta memperkuat distribusi bantuan melalui udara bagi masyarakat terdampak. Pernyataan ini disampaikan saat kunjungannya ke Padang Pariaman, Sumatera Barat pada Senin 1 Desember 2025. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan rasa prihatin dan belasungkawa kepada warga korban bencana. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus mendampingi rakyat di masa sulit, mempercepat distribusi bantuan, dan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada agar proses penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Di Sumatera Utara saya juga baru dari situ. Kondisi beberapa kabupaten masih sulit. Masih beberapa kabupaten belum bisa tembus dari darat, tapi sudah bisa kita datangi dari udara, dari helikopter, dari pesawat. Saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan, dan saya berdoa Bapak-bapak Ibu tegar percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara sendiri memikul beban kita. Sebelum ke Padang Pariaman, Presiden Prabowo meninjau posko penanganan bencana di Sumatera Utara dan Aceh. Ia mengunjungi posko Tapanuli Tengah, lalu melihat lokasi pengungsian di Kabupaten Aceh Tenggara untuk memastikan bantuan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana. Hal itu disampaikan saat meninjau langsung wilayah terdampak banjir dan longsor di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Senin pagi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kekuatan bangsa Indonesia terletak pada solidaritas dan kekompakan seluruh elemen negara dalam menghadapi bencana. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi tinggi atas respon cepat seluruh instansi pemerintah dan relawan, sekaligus memberikan pesan optimisme kepada masyarakat. Presiden mengakui tantangan yang dihadapi tim penanganan di lapangan. Prabowo tiba di Sumatera Utara setelah bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma pada Senin pagi. Setibanya di Bandara Raja Sisingamaraja 12, Prabowo langsung bergerak menuju titik-titik yang mengalami kerusakan parah, termasuk wilayah yang aksesnya terputus akibat banjir dan longsor. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan standar penanganan bencana berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat telah menimbulkan kerusakan luas, memutus akses jalan nasional, merobohkan jembatan, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Pemerintah melalui BNPB, TNI, Polri, Kementerian PUPR, serta pemerintah daerah terus mengerahkan armada darat, logistik, dan alutsista udara setiap harinya untuk menjangkau wilayah yang terisolasi. Dari Tapanuli Tengah, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Raja Sisingamangaraja 12 Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir dan longsor di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Raja Sisingamaraja 12, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pantauan di lapangan, Presiden Prabowo tiba di Silangit sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan pesawat kepresidenan Garuda 1. Presiden Prabowo langsung menaiki helikopter Caracol TNI Angkatan Udara meninjau lokasi terdampak bencana yang terjadi pada Rabu lalu. Dalam kunjungan Presiden Prabowo ini, turut mendampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Selain itu, Kepala Negara juga akan meninjau lokasi dapur umum dan posko pengungsian. Presiden Prabowo juga meninjau posko SAR gabungan dan proses penyerahan bantuan bagi korban yang terdampak banjir dan juga longsor. Dari Silangit, Sumatera Utara, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto juga mengunjungi warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang. Kepala Negara menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan infrastruktur, terutama perbaikan jembatan Aceh. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi langsung warga Kutacane, Aceh Tenggara yang terdampak banjir bandang pada Senin 1 Desember 2025. Kepala Negara menyapa masyarakat, menyampaikan rasa prihatin, bela sungkawa, dan doa
agar bencana segera berlalu. Kehadiran Presiden disambut sorak-sorai warga yang terdampak musibah. Dalam kesempatan itu, Prabowo menegaskan pemerintah akan mempercepat perbaikan akses jalan dan pembangunan kembali jembatan yang rusak akibat longsor. Anggaran perbaikan diambil dari pos sarana dan prasarana desa dengan efisiensi pengeluaran untuk memaksimalkan bantuan ke daerah terdampak. Presiden menekankan bahwa prioritas anggaran negara adalah untuk kepentingan rakyat dan pemulihan kehidupan masyarakat. Kita segera akan membuka jalan-jalan yang putus, jembatan-jembatan yang rusak kita segera perbaiki, ya kan? Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kita berjuang supaya rakyat di sini nanti mengalami peningkatan kesejahteraannya semuanya. Kita akan berbuat yang terbaik untuk rakyat semuanya. Selain infrastruktur, perbaikan sekolah yang rusak akibat banjir juga menjadi perhatian utama. Prabowo menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintah dan masyarakat yang bahu-membahu membantu pemulihan pasca bencana, memastikan kondisi daerah segera kembali normal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ketua MPR Ahmad Muzani merespon perihal kerusakan lingkungan yang disebut menjadi pemicu banjir dan longsor usai beredarnya batang pohon besar yang berserakan. Muzani menilai banjir bandang dan longsor yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi pembelajaran yang penting bagi para pemangku kebijakan di bidang lingkungan. Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa saat ini bukan hal yang tepat jika membicarakan perihal batang pohon yang dinilai menjadi pemicu banjir bandang dan longsor usai beredarnya di media sosial. Namun Muzani menyebut kejadian itu menjadi pembelajaran penting bagi para pemangku kebijakan, khususnya di bidang lingkungan. Dirinya mendorong pemerintah agar dapat membuat aturan ketat agar tidak ada kejadian serupa terulang kembali. Saya kira itu menjadi bahan evaluasi bagi kebijakan pemerintah untuk menata lingkungan agar bisa lebih baik lagi. Tetapi saya kira ini belum waktu yang tepat untuk membicarakan tersebut, tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pimpinan Komisi 4 DPR menanggapi perihal banyaknya gelondongan batang pohon pasca bencana alam, banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas penemuan batang pohon tersebut. Pasca bencana banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera dan Aceh, telah beredar sebuah video maupun foto banyaknya batang pohon besar yang berserakan. Penemuan batang pohon itu kini viral di media sosial yang diduga menjadi pemicu banjir selain karena iklim. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 4 DPR Alex Indra Lukman mengatakan pihaknya akan memanggil Kementerian Kehutanan untuk membahas perihal tersebut. Alex menyebut jika adanya pembalakan liar, maka ia mendorong Kementerian Kehutanan untuk membuat kebijakan baru. Kita melihat bahwa ini kan baru pertama kali ya siklon yang seperti ini terjadi di wilayah tropis di Indonesia. Tentu ya curah hujannya sangat ekstrim sekali, tetapi dari material yang terbawa, logika kita juga mengatakan ini bukan hanya kemudian air yang melimpah, tetapi ada sesuatu di hulu, ya, di lereng bukit yang terjadi. Oleh karena itu nanti pada Kamis tanggal 4 Desember pukul 14 kita sudah mengundang Kementerian Kehutanan untuk paparan, apalagi kita juga sudah membaca yaitu pernyataan dari Pak Menteri Kehutanan bahwa akan melakukan evaluasi dan akan merumuskan sebuah kebijakan yang berbeda, yang baru untuk mengatasi hal ini.
siklon yang seperti ini apabila sudah terjadi, tentu bisa kita prediksi untuk tahun-tahun depannya mungkin akan terjadi lagi gitu loh. Oleh karena itu memang butuh kebijakan tentang kehutanan kita yang baru, yang up to date, untuk supaya bencana seperti ini tidak terulang lagi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa yang terdampak bencana di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat hingga Aceh. Selain masih terus berupaya untuk melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan. Bencana banjir dan tanah longsor yang meluluh lantahkan fasilitas pendidikan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin malam, turut menyampaikan bela sungkawa yang mendalam atas bencana yang mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Abdul Mukti pun menegaskan telah mengalokasikan dana sebesar 13,3 miliar rupiah untuk membantu para siswa agar mendapatkan perlengkapan sekolah, baik untuk mereka yang duduk di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Selain masih terus berupaya melakukan pendataan terkait jumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, Kemendikdasmen juga akan menyusun langkah-langkah agar proses pembelajaran terhadap para siswa terdampak bencana bisa tetap dilakukan, meski harus berada di tenda pengungsian. Ini kan kami masih melakukan pemetaan, tim kami masih berada di lokasi di 3 provinsi untuk melakukan pendataan sekolah-sekolah yang rusak, kemudian juga yang kedua melakukan pemetaan apa yang perlu kita lakukan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk tetap bisa belajar. Kemudian yang ketiga, kami juga berusaha untuk nanti memberikan layanan psikososial, tapi yang sudah kami siapkan dan insya Allah nanti juga akan kami distribusikan. Pertama adalah bantuan school kit, baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Kemudian juga upaya kami untuk memberikan bantuan dalam bentuk relief melalui dana yang kami sediakan. Kami sekarang sudah menyediakan alokasi dana dari kementerian sebesar 13,3 miliar dan juga menghimpun dana melalui unit zakat di kementerian bagi masyarakat yang mau berpartisipasi kepada untuk mereka yang tertimpa musibah. Selain memberikan kesempatan bagi anak-anak agar bisa tetap belajar, Kemendikdasmen juga bakal memberikan layanan psikososial yang berperan penting dalam membantu korban bencana pulih dari trauma. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menko PMK Pratikno menegaskan respon cepat pemerintah terhadap banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Ia menyebut upaya tanggap darurat dan rencana pemulihan jangka panjang mulai disiapkan untuk mempercepat pemulihan masyarakat. Dalam perkembangan terbaru penanganan bencana di Sumatera, pemerintah menegaskan komitmennya untuk tetap siaga menghadapi banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menko PMK Pratikno menyampaikan bahwa selain merespon keadaan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi penanganan darurat bencana di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara pada Minggu 30 November 2025. Pratikno menuturkan bahwa pemerintah menargetkan fase tanggap darurat dapat segera diselesaikan agar proses pemulihan bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secepatnya. Langkah percepatan ini diharapkan mampu membantu masyarakat kembali beraktivitas normal serta memperkuat ketangguhan menghadapi bencana di masa mendatang. Ia juga mengakui adanya berbagai kendala di lapangan selama proses penanganan bencana. Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk terus mengerahkan seluruh kekuatan guna membantu warga terdampak. Pratikno turut menyampaikan apresiasi kepada aparat relawan dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Jadi kita saat ini fokusnya adalah tanggap darurat. Pada saat yang bersamaan dengan tanggap darurat, kita juga mulai merancang untuk rehab rekon, penyiapan huntara, hunian sementara, penyiapan hunian tetap, dan tadi juga kita bicarakan karena
kita ingin bahwa tanggap darurat bisa segera selesai, terus kemudian masuk ke tahap rehab rekon dalam waktu yang juga secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah, tapi akan terus-menerus kita upayakan. Terima kasih pada Pak Kapolri yang hadir bersama kita, yang jajarannya bersama dengan TNI juga luar biasa bekerja keras di lapangan dengan posko-poskonya membantu masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. MPR apresiasi pemerintah sigap lakukan pemulihan bencana alam. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Ketua MPR Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah pusat yang memberikan respon cepat dalam melakukan pemulihan pasca banjir bandang dan longsor di wilayah Sumatera dan Aceh. Muzani berharap perbaikan infrastruktur dapat segera dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah. Sejumlah rumah, sekolah, dan akses jalan terlihat rusak parah usai terkena banjir bandang serta longsor di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Aceh. Namun pemerintah pusat kini telah bergerak cepat dalam melakukan pemulihan, seperti memberikan bantuan berupa kebutuhan pokok, menghidupkan listrik yang sempat padam, dan menghidupkan sinyal komunikasi. Tindakan pemerintah pusat tersebut disambut baik oleh sejumlah masyarakat terdampak serta pimpinan MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat, sehingga diharapkan perbaikan infrastruktur segera terlaksana dalam waktu dekat. Saya kira berita-berita tentang bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat memprihatinkan, memakan korban begitu banyak sampai ratusan orang. Ratusan orang juga belum ditemukan dan ratusan orang dalam kondisi sakit atau terluka. Kerusakan yang ditimbulkan dari bencana itu juga cukup memprihatinkan, cukup parah, menghancurkan infrastruktur umum, jalan, jembatan, sekolah, tempat ibadah, sampai rumah-rumah. Banyak sekali hewan ternak yang juga terdampak jadi korban, termasuk sawah-sawah yang siap panen juga menjadi terdampak. Saya kira ini korbannya sangat luas, sangat dalam, dirasakan oleh masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun demikian kami mengapresiasi dan memberikan respon yang sangat positif terhadap tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut, terutama untuk menghidupkan listrik yang padam, alat komunikasi yang terputus, dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Meskipun kondisinya sangat sulit, harus diterbangkan dengan udara, helikopter, tapi pemerintah pusat dalam hal ini BNPB dibantu dengan aparat kepolisian dan TNI bertindak cepat, sigap, sehingga optimisme dan harapan masyarakat di daerah tersebut pelan-pelan bisa dipulihkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi sambungan infrastruktur bisa segera dilakukan di daerah-daerah tersebut. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, 3 prajurit TNI Angkatan Darat gugur saat melakukan tugas kemanusiaan dalam evakuasi longsor di Padang Panjang Barat.
Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan belasungkawa mendalam serta menegaskan pengorbanan tersebut menjadi bukti pengabdian TNI AD yang siap menaruhkan jiwa raga demi keselamatan rakyat. TNI AD terus melanjutkan upaya pencarian terhadap 2 prajurit yang masih hilang kontak saat bencana longsor melanda Padang Panjang Barat pada akhir pekan lalu. 2 prajurit tersebut hilang saat melakukan evakuasi warga yang terperangkap material longsor. Dari 2 prajurit yang terlibat dalam misi kemanusiaan itu, 1 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya prajurit TNI AD. Hal itu menunjukkan pengabdian prajurit tanpa batas demi menyelamatkan rakyat. Maruli juga menegaskan TNI AD sejak awal telah merespon bencana secara cepat dan menyesalkan pihak-pihak yang menilai lambat. Kami juga pada saat ini juga TNI Angkatan Darat khususnya berduka karena di hari kejadian musibah itu anggota kita sedang membantu terbawa hanyut 2 orang, 1 sudah ditemukan meninggal. Jadi saya kalau mendengar orang mengatakan respon yang kurang cepat, saya merasa bahwa anggota saya sudah mengorbankan jiwanya, tapi dikatakan seperti itu rasanya terenyuh juga hati saya. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI mengerahkan pesawat angkut dari Lanut Halim Perdana Kusuma untuk menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terisolasi di Tapanuli Tengah dan sejumlah wilayah di Medan. Penyaluran logistik dilaksanakan dengan metode airdrop menyusul terputusnya akses darat akibat banjir dan tanah longsor. Penyaluran logistik udara merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar bantuan segera menjangkau seluruh korban di wilayah terdampak. Dari Lanut Halim Perdana Kusuma, TNI mengerahkan pesawat CASA 212, CN295 hingga C130 Hercules untuk melaksanakan pendistribusian logistik melalui teknis helibox dan airdrop. Teknik ini digunakan untuk mengirim bantuan ke titik-titik yang tidak dapat dicapai melalui darat, serupa dengan pelaksanaan misi kemanusiaan di Gaza. Dalam keterangannya, Kapuspen TNI Maijen TNI Freddy Ardiansyah menyebut operasi airdrop menggunakan sekitar 200 parasut utama dan 200 parasut cadangan untuk membawa berbagai kebutuhan darurat bagi warga. Total seberat 4,2 ton bantuan dikirimkan, meliputi sembako, obat-obatan, mie instan, dan perlengkapan bagi para pengungsi. Secara keseluruhan, TNI telah mengerahkan lebih dari 16.000 personil untuk penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Pengerahan didukung dengan 8 pesawat angkut, 19 helikopter, serta 6 KRI untuk mempercepat distribusi dan evakuasi. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, helikopter TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil dari Desa Lokop, Aceh Timur ke Bandara Malika Saleh, Senin siang. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat bencana alam. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter bernomor registrasi HT7205 menerbangkan pasien menuju Bandara Malikus Saleh untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Di saat bersamaan, TNI AU juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues dan Aceh Tengah. Kadis Penau Marsya TNI Inyoman Suwatnyana menegaskan evakuasi ini merupakan bentuk respon cepat TNI AU dalam menjangkau wilayah terisolasi. Adapun bantuan logistik diantar langsung ke titik-titik yang hingga kini masih sulit dijangkau melalui darat. Langkah ini sekaligus mencerminkan komitmen TNI AU yang adaptif, modern, profesional, unggul dan humanis yang diarahkan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI M. Tony Harjono. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, 1 keluarga ditemukan tewas di dalam rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Korban ditemukan di lantai 2 di rumahnya dengan kondisi sudah mulai membusuk. Ketiga korban yang merupakan pasangan suami istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa di lantai 2 rumah mereka dengan kondisi mulai membusuk di rumahnya di Jalan Marelan 1, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara pada Senin 1 Desember 2025 siang. Penemuan jasad 1 keluarga itu berawal dari kecurigaan warga sekitar yang mencium aroma tak sedap yang berasal dari dalam rumah korban yang beberapa hari tidak kelihatan pasca bencana banjir yang terjadi wilayah tersebut.
Bersama warga, petugas kepolisian dan perangkat desa mendobrak paksa pintu rumah dan melihat ketiga korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan kondisi mengenaskan. Petugas menemukan jasad korban berjenis kelamin pria berinisial S tergeletak di anak tangga lantai 2, sedangkan istri dan anaknya berusia 8 tahun ditemukan di dalam kamar lantai 2. Kanit Reskrim Polsek Pelabuhan Ibtu Hamzar Nodi mengatakan masih melakukan penyelidikan penyebab tewasnya ketiga korban yang merupakan pasutri dan anaknya. Dari hasil identifikasi, ketiga korban diduga telah tewas beberapa hari lalu saat bencana banjir melanda di sejumlah lokasi di Medan. Dugaan sementara ketiga korban tewas akibat keracunan asap mesin genset. Namun Hamzar mengaku masih menunggu hasil visum Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk penyebab pasti kematian. Mayat satu perempuan, dua laki-laki, satu masih umur 2 tahun. Ini kondisinya tadi seperti apa bang? Mereka ini diduga meninggalnya seperti apa? Oh, untuk pertama kita tidak bisa ngambil kesimpulan, namun kondisi mayat kurang lebih umurnya itu 2 hari. Sudah 2 hari ya. Kita proses dulu dalam rumah sakit, kita cek dulu hasil pemeriksaannya gimana, selanjutnya kita laporkan. Jasad ketiga korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk diotopsi dan selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendampingi Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengunjungi posko pengungsian korban banjir di Tapanuli Tengah pada Senin 1 Desember 2025. Kunjungan ini untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat termasuk pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak. Dalam pantauannya, Presiden Prabowo memeriksa kondisi tempat tidur darurat, posko kesehatan, serta berinteraksi langsung dengan warga yang mengungsi. Listio menyampaikan sejumlah instruksi tegas dari Presiden Prabowo termasuk perbaikan sejumlah akses jalan yang terputus akibat banjir. Listio menyebut Presiden Prabowo meminta jajaran terkait untuk memaksimalkan bantuan kebutuhan dasar warga mulai dari bahan makanan, pelayanan kesehatan hingga ketersediaan BBM bersubsidi. Jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden telah beliau meninjau semuanya terkait dengan kegiatan yang ada di posko, mulai dari bagaimana personel gabungan dan Polri, kemudian juga ada pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terkait bersama-sama melaksanakan kegiatan mulai dari menyiapkan masakan untuk para pengungsi, kemudian juga mengecek terkait dengan pelayanan kesehatan, termasuk juga tadi beliau berinteraksi di dalam dengan para pengungsi. Ada beberapa hal yang jadi perhatian kaitannya dengan beberapa jalur yang terputus yang terjadi beliau segera melakukan perbaikan, termasuk kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan dasar, kemudian kegiatan masyarakat sehari-hari, BBM dan sebagainya. Tadi beliau cek jalur-jalurnya mana saja, salah satunya Sigulga, dan intinya beliau memerintahkan untuk seluruh kegiatan yang dilakukan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam ini untuk dimaksimalkan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Ciana Bila, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq mengapresiasi gelaran PAI Fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Menurutnya, gelaran ini dapat memotivasi para guru dan murid dalam memahami pendidikan agama Islam lebih dalam. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ulhaq menghadiri Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam 2025 dan doa PAI untuk bangsa di Jakarta pada Minggu 30 November 2025. Wamendagdismen mengapresiasi gelaran PAI yang menjadi bentuk sinergitas antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Tak hanya itu, menurutnya gelaran PAI ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah yang dapat memacu inovasi dan motivasi para guru dan murid untuk lebih memahami pendidikan agama Islam. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama Pak Tony, Kepala Beskap, menghadiri undangan dari Kementerian Agama. Pertama kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena ini menunjukkan sinergisitas ya antara Kementerian Agama dengan Kemendikdasmen. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kegiatan ini karena ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ya kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah itu terus mengalami peningkatan, dan salah satunya ajang semacam ini itu akan memacu inovasi, motivasi para guru agama kita, termasuk anak-anak kita untuk lebih memahami tentang pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Tentu kita harapkan kehadiran pendidikan agama Islam di sekolah itu menjadi salah satu jangkar moral, termasuk juga bisa menumbuhkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, karena itu menjadi salah satu inti dari pendidikan adalah menumbuhkan karakter anak-anak kita. Salah satu sumber ajaran agama Islam yang kita pahami sebagai salah satu agama yang memang menjadi mayoritas, tetapi tentu kita berharap dengan jumlah yang mayoritas ini bisa memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri kian tanggap dalam mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur Nataru mendatang. Dengan menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah dengan beberapa kementerian lainnya serta instansi terkait. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama beberapa kementerian lainnya dan pimpinan instansi seperti BMKG, Basarnas, Bulog, PLN, Pertamina, SDP, dan Badan Intelijen Negara menggelar koordinasi pusat dan daerah yang juga dihadiri pemerintah daerah seluruh Indonesia menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin pagi di kantor Kementerian Dalam Negeri RI. Rapat koordinasi tersebut untuk mengantisipasi mobilitas publik dalam masa libur akhir tahun ditambah juga membahas langkah pencegahan dan juga kesiapsiagaan. Selain itu juga Tito Karnavian menyampaikan bahwa dalam Nataru ke depannya terjadi lonjakan mobilitas masyarakat. Hal ini ditengarai oleh masyarakat yang akan berpergian mudik dan juga menikmati destinasi wisata demi memanfaatkan libur panjang Nataru, lalu pada akhirnya akan terjadi mobilitas arus balik. Terlebih pemerintah pun juga turut mewaspadai perayaan atau pesta pada Hari Raya Natal dan Tahun Baru yang akan berpotensi menaikkan permintaan terhadap sektor pangan. Karena Natal Tahun Baru ini nanti tetap kita menjaga jangan sampai perayaan Natal Tahun Baru kemudian kita terkena bencana, kita tidak siap. Yang kedua adalah terjadi naiknya mobilitas masyarakat. Arus mudik, arus balik, ada yang mau Natalan mungkin ke kampungnya, ada yang ingin libur pulang kampung, atau mau liburan ke destinasi wisata yang lainnya. Nah yang berikutnya lagi adalah kita mewaspadai Natal dan Tahun Baru ini ada perayaan, mungkin ada pesta-pesta, perayaan lain-lain yang itu akan menaikkan demand atau permintaan terhadap pangan. Maka tadi ada stakeholder di bidang pangan, ada Bulog, ada Menteri Kementerian Pertanian, semua tadi kita sudah menyampaikan. Dari Jakarta, Max Monte, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengapresiasi karya film pendek bertema toleransi buatan anak muda. Bahlil juga menantang kreator daerah membuat film berdurasi lebih panjang untuk memicu semangat kreativitas anak-anak muda. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasinya terhadap film pendek yang dinilai berhasil menampilkan pesan toleransi, kebinekaan, dan perjuangan masyarakat. Karya tersebut membuktikan kualitas kreatif anak-anak daerah yang selama ini kerap diremehkan. Bahlil juga menegaskan bahwa kualitas kreativitas anak-anak daerah tidak kalah dengan kota besar. Menurutnya, para pemenang film pendek justru seluruhnya berasal dari daerah, membuktikan bahwa talenta lokal memiliki potensi besar untuk berkembang. Tak hanya itu, Bahlil memberikan challenge kepada anak muda untuk memproduksi film berdurasi 15 hingga 20 menit. Untuk nantinya dipertandingkan oleh Partai Golkar. Saya tadi membuat tantangan. Anak-anak itu kan bagus-bagus tuh, anak-anak daerah. Challenge. Saya selama ini selalu orang beranggapan, sebagian beranggapan bahwa kualitas orang daerah dalam seni itu kayaknya kurang.
kata orang, tapi buktinya tadi kan bagus. Yang menang orang daerah semua. Itu orang daerah semua. Yang menang. Maka kemudian saya bikin tantangan. Tantangannya adalah bikin film yang anak daerah dari nol, apakah dia petani, dia nelayan, dia kehidupannya apa aja, untuk kemudian dia bisa menggantungkan harapan dan dia bisa menjadi sesuatu. Artinya ini untuk memicu kreativitas. Oh iya dong, iya dong. Iya. Ya, tapi waktunya bukan 5 menit, ya 20-30 menit lah. Dan itu nanti Golkar akan mempertandingkan dan akan kita support, bantu untuk biayanya. Dari Jakarta, Tim Liputan, Sinpo TV melaporkan. Sebuah korban ditemukan operasi SAR di Batu Godang ditutup. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Sinpo TV. Kita lanjutkan ke informasi peristiwa berikutnya di mana semua korban telah ditemukan. Operasi SAR warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Duren, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ditutup pada Senin 1 Desember 2025. Tim evakuasi telah menemukan seluruh 22 korban warga terdampak dalam keadaan meninggal dunia. Tim evakuasi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Duren, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menutup kegiatan operasi SAR pada Senin 1 Desember 2025. Operasi SAR ini ditutup karena seluruh korban berjumlah 22 orang yang merupakan warga terdampak banjir dan tanah longsor di daerah tersebut telah ditemukan. Dari 22 orang warga terdampak yang ditemukan itu diantaranya 14 orang laki-laki, 8 orang perempuan. Seluruh korban ditemukan tim evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Mereka adalah Parmin, Edi, Yuda, Waso, Rizal, Basuki, Dani, Reno, Zana, Ondos, Irwan, Jambul, dan Husen untuk korban laki-laki. Runta, Semini, Amanda, Amal, Samina, Ayu, Tasya, dan Rizka untuk korban perempuan. Komandan Tim Basarnas Pekanbaru Supratman mengatakan, dengan ditemukan semua korban tanah longsor di Kampung Duren, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, maka OPSAR dinyatakan ditutup. Dan selanjutnya tim rescue kantor SAR Pekanbaru melanjutkan OPSAR di Dusun Aek Pardomuan yang berjarak kurang lebih 1 jam dari Kampung Duren. Izin pimpinan kami dari tim evakuasi tanah longsor Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kami laporkan pada hari kelima pencarian, korban berhasil kita temukan dalam keadaan MD. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka. Untuk informasi, jumlah korban di Kampung Durian, Desa Batu Godang, Kecamatan Angkola, Sangkunur, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berjumlah 22 orang. Alhamdulillah semua sudah berhasil kita evakuasi. Selanjutnya kita akan bergeser ke Desa Batu Godang, Dusun Aek Pardomuan, Kecamatan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, yang informasi ada korban tertimbun longsor berjumlah 4 orang. Sekarang korban sudah ditemukan 2 orang, sisa 2 orang yang kita akan lakukan pencarian. Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pekanbaru Budi Cahyadi menurunkan 12 personil untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan musibah tanah longsor di wilayah tersebut, yaitu sejak 26 November 2025 pukul 09.00 WIB. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 pemuda berinisial UM dan MS ditangkap Satres Narkoba Polresta Serang Kota. Keduanya dibekuk di pinggir jalan saat menyembunyikan 8 paket sabu-sabu yang akan mereka edarkan. 2 pemuda berinisial UM dan MS tak berdaya saat petugas Satres Narkoba Polresta Serang Kota menggerebek mereka di lingkungan Kaloran, Kota Serang, Banten. Pelaku UM terlihat berusaha menyembunyikan sejumlah paket sabu di saku celananya saat penangkapan.
Hasil pemeriksaan sementara keduanya mengaku menerima 8 paket sabu-sabu siap edar dengan total berat 3,15 gram dari rekan mereka berinisial TG yang saat ini masuk DPO. Kedua pelaku mengaku hanya menjadi kurir dan penyimpan barang dengan imbalan Rp25.000 per setiap titik pengantaran serta Rp100.000 untuk ongkos jalan. Polisi menyita seluruh barang bukti dari saku celana pelaku dan langsung mengamankan keduanya untuk pemeriksaan lanjut. Baik, kami dapat jelaskan di sini yaitu tentang penangkapan 2 pemuda yang diduga mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu. Kedua pemuda tersebut ditangkap petugas Polresta Serang Kota, tepatnya di pinggir jalan masuk lingkungan Kaloran, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang. Yaitu masing-masing identitas yang kita amankan yaitu 1 inisial UM 24 tahun, warga asal Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, kemudian dengan rekannya MS 19 tahun asal Kelurahan Kasemen, Kota Serang. Adapun barang bukti yang kita amankan dalam kejadian tersebut dari kedua tersangka yaitu berupa sabu-sabu terdiri dari 8 paket dengan berat 3,15 gram. Adapun berdasarkan keterangan daripada kedua tersangka bahwasannya kedua sabu tersebut milik temannya yang kini dalam DPO yaitu saudara TG, DPO ya. Adapun modusnya yaitu kedua tersangka UM dan rekannya MS itu disuruh melalui telepon untuk menyimpan barang bukti di suatu tempat. Kini petugas terus memburu pelaku TG yang diduga kuat sebagai pemilik dan pengendali peredaran sabu tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 1 jungto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman minimal 6 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang wanita menangis saat tertangkap basah mencuri daster di toko pakaian di Toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Wanita ini tak lagi bisa berkelih saat pemilik toko menunjukkan bukti rekaman CCTV aksi pencurian dirinya. Berbekal lebih dari 5 kali kecolongan dari aksi pencurian pakaian di tokonya, pemilik dan karyawan toko Niagara di Pasar 16 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berhasil menangkap seorang wanita yang kerap mencuri daster di tokonya. Mereka berhasil menangkap basah pelaku wanita yang kerap mencuri tersebut saat pelaku datang dan ingin mengulangi aksi pencuriannya. Berbekal hasil rekaman CCTV yang merekam pelaku sedang mencuri daster di tokonya tersebut, pelaku yang semula menangis terseduh membantah telah mencuri pakaian, akhirnya tidak bisa lagi berkelih. Pelaku kemudian dibawa ke pos polisi Pasar 16 Ilir untuk diperiksa. Diketahui pelaku yang bernama Desi Arina 45 tahun ini merupakan warga Lorong Berdikari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang. Di hadapan petugas, dirinya mengaku jika pakaian yang dicuri itu kembali dijual kepada tetangga dengan harga yang lebih murah. Alasan pelaku mencuri ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dia dengan 4 orang anaknya. Menurut pemilik toko, pelaku sudah terpantau berulang kali melakukan aksi pencurian sehingga membuat toko daster miliknya merugi. Ambil barang, di mana anak gua aku, dipanggil aku, mulai kita budak, mau rame daripada dia dikeroyok orang rame-rame tino kan, coba untuk beli. Itu juga sering menjual ini. Sering yang ketahuan 4-5 kali lah sudah. Sudah 4 kabur. Lagi nak ngemeh itu belum ketahuan dia lagi. Cekel di sini. Sudah. Sempat digebuk tidak tadi, Bang? Ikut tengok. Inten lari ke budak. Alat warnanya aku datang. Tuh, makan beli sih. Saat diamankan, dari dalam kantong plastik yang dibawa pelaku ditemukan sejumlah peralatan memasak yang diduga juga hasil pencurian. Korban menuntut uang ganti rugi pakaian yang telah dicuri, sementara saat ini pelaku diamankan di pos polisi dan akan dibawa ke Polsek Ilir Timur 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Depok, Jawa Barat. Sepanjang sore Senin 1 Desember 2025 membuat atap salah satu rumah warga di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ambruk. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Hujan deras disertai angin kencang sepanjang Senin sore 1 Desember 2025 membuat atap salah satu rumah di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat ambruk. Atap rumah bagian belakang ambruk dan membuat air hujan masuk ke dalam rumah. Beruntung kejadian ini tidak menimbulkan korban luka dan korban jiwa karena penghuni rumah sedang berada di dalam kamar saat atap ambruk. Pemilik rumah Mariska mengatakan, sebelum ambruk ia sempat mendengar suara sesuatu di bagian atap. Namun setelah dilihat, ternyata atap rumah sudah berserakan disertai air hujan di dalam rumah. Tadi itu sekitar jam 2:30 kurang kali ya, itu tuh hujan deras, terus anginnya kencang banget. Pas saya lagi duduk di sini, tiba-tiba kedengaran bunyi krek gitu. Terus langsung ambruk itu, rubuh semuanya. Tiba-tiba aja bunyi krek gitu, kayak mungkin itu temboknya mau rubuh. Iya, deras. Dan anginnya kencang banget. Iya, kebetulan tuh yang lain tuh lagi di kamar. Jadi saya begitu kejadian itu langsung teriak supaya yang lain keluar dari kamar. Karena angin itu kayaknya anginnya kencang. Hujan angin. Iya. Yang lain itu banyak juga kerusakan, cuma temboknya sih nggak rubuh ya, cuma rata-rata tuh kayak asbesnya keangkat, ada yang jadi air semua masuk. Tetap rumah-rumah lain juga airnya masuk, cuma karena Ethernetnya juga jebol karena ketimpaan asbesnya atau segala macam. Jadi air juga masuk untuk rumah-rumah lain. Belum begitu lama dari hujan itu sih, belum begitu lama, mungkin sekitar 15 menit atau mungkin setengah jam, pokoknya nggak terlalu lama dari mulai hujan terus tiba-tiba itu. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat konsleting listrik pada mesin minibus terbakar di saat melintas di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 1 Desember 2025 petang. Pengemudi minibus dinyatakan selamat, namun korban mengalami kerugian mencapai 250 juta rupiah. Kobaran api terlihat muncul dari bagian depan minibus yang terbakar di Jalan Raya Gatot Subroto, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten pada Senin 1 Desember 2025. Saluran tangki bahan bakar yang juga ikut terbakar membuat api akhirnya membesar hingga merembet ke bagian interior minibus dan meludeskan sejumlah barang di dalamnya. Api yang terus membesar membuat panik warga sekitar. 1 unit mobil damkar dari Kabupaten Tangerang akhirnya diterjunkan, api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Petugas damkar mengatakan sebelumnya minibus yang dikendarai oleh Dodi ini melaju dari Jatake menuju pintu masuk tol Bitung, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Namun tiba-tiba keluar kepulan asap dari kap mesin. Pengemudi yang panik kemudian meminggirkan kendaraannya dan keluar menyelamatkan diri sebelum akhirnya api membesar. Diduga kebakaran minibus ini disebabkan adanya korsleting listrik pada bagian mesin karena terkena air hujan. Meski sopir selamat, kerugian ditaksir mencapai 250 juta. Kami terima laporan dari Puslap 112 terjadinya kebakaran jenis mobil Innova Hybrid dan personil langsung meluncur ke TKP. Untuk kronologi informasi di TKP dari arah Jatake mau ke Bitung. Kalau untuk penyebab, untuk pemilik mobil diinformasikan dari pengendara lain adanya nyala api di kap mobil depan, di kap mesin mobil depan sudah menimbulkan asap. Setelah itu pengemudi langsung mencari inisiatif untuk meminggirkan kendaraan di tempat area kosong. Setelah itu timbul nyala api besar. Untuk dugaan mungkin arus pendek akibat pengapian mobil tersebut. Untuk korban sementara tidak ada. Untuk kerugian Untuk kerugian ditaksir kurang lebih 250 juta. Untuk unit yang diterjunkan 1 unit 3 personil. Untuk proses pemadaman kurang lebih 30 menit. Setelah dilakukan pemeriksaan, bangkai kendaraan kemudian diamankan ke Polsek Curug. Peristiwa kebakaran minibus ini masih dalam penyidikan unit Reskrim Polsek Curug. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian besi penutup saluran air di 2 lokasi berbeda di kawasan Pondokopi, Jakarta Timur terekam kamera CCTV. Diduga aksi pencurian yang berbeda hari dan tanggal ini dilakukan oleh pelaku yang sama. Pencurian besi penutup saluran air terjadi di 2 lokasi di kawasan Pondokopi, Durensawit, Jakarta Timur.
Aksi pencurian terekam kamera CCTV pada Rabu 19 November dan Sabtu 29 November 2025. Dalam dua rekaman kamera CCTV itu diduga pelaku pencurian merupakan orang yang sama. Di lokasi pertama yaitu di RW 8 Pondok Kopi, pelaku seorang diri menggunakan sepeda motor menggondol sebanyak 3 besi penutup saluran air berbentuk panjang yang juga ditaruh di atas jok motor dan duduknya. Menurut pengakuan petugas keamanan Agung, sebelum menggondol besi penutup saluran, pelaku sempat bertemu dengannya, namun pelaku mengaku sedang mengantarkan barang pesanan. Kejadiannya jam 17.53 menit lewat 53 menit menjelang maghrib, kondisi jalanan sepi. Siap, sempat saya tanyakan sedang apa, dia jawab sedang order. Dan saya langsung muncul ke pos 5 pergantian pertukaran tip. Yang diambil apa sih Bang? Besi untuk menutup got. Oh gitu. Saluran air. Abang kenal sama pelaku? Enggak kenal, baru pertama lihat. Siap, udah sama komandan keamanan langsung dilaporkan pada saat kejadian. Oh gitu. Besinya itu panjangnya totalnya 3 meter, satunya 1 meter. 3 Oh 3 penutup. Satu penutupnya itu 1 meter. Apa di sering Pak kejadian ini? Udah jarang. Oh jarang. Kali ini aja? Iya. Sedangkan untuk lokasi pencurian besi penutup saluran air yang kedua terjadi di RW 4 Pondok Kopi. Pelaku yang diduga mengendarai motor metik yang sama mengambil 4 penutup saluran air yang berada di depan rumah warga dengan memanfaatkan kelemahan petugas keamanan yang sedang istirahat. Ya, awalnya kebetulan saya baru aja pergi jam 4:30 itu baru jalan keluar. Kemudian ada di rumah juga kebetulan ada tukang ngerjain itu rambut. Itu juga baru pulang gitu. Terus ada orang masuk ke sini, mungkin pikiran orang di sini ya anak-anak yang keluar itu ya tamu-tamu biasa aja gitu. Tahu cuma ada yang itu, ketahuannya setelah anak-anak kecil itu main ya masuk itu belos gitu. Udah tahu-tahu dilihat udah 4 biji yang hilang gitu. Enggak, ada hari yang sama. Diambil semua. Pelakunya kelihatannya naik motor merah dan itu pelannya udah ketahuan. Iya. Di berapa kali? 13.7 Yes. Lagi sepi. Biasanya anak-anak sini, anak-anak kecil tuh keluar jam-jam 5-an gitu. Jam 5-an mereka pada main gitu. Ada yang main sepeda, ada yang main rumah. Ini masih kan rumah masih baru-baru ya. Cuma saya aja paling tua di sini kan. Di sini klaster ini kan baru berusia setahun juga ya. Dari dua aksi pencurian tersebut, pelaku membawa lari sebanyak 7 penutup saluran air dan kejadian ini akan segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar tidak terjadi pencurian kembali dan warga merasa aman. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi meresahkan terjadi di jalur Pantura Gili Miring Comal, perbatasan Kabupaten Tegal dan Pemalang pada Minggu dini hari 30 November 2025. Sekelompok remaja bersajam terekam kamera CCTV meresahkan pengguna jalan karena melakukan aksi ngarit di tengah jalan menjelang waktu subuh. Rekaman CCTV menunjukkan kelompok remaja berkumpul di Badan Jala Pantura pada pukul 3:41 pagi saat kumandang tahrim menjelang subuh. Mereka terlihat membawa benda yang diduga senjata tajam serta menyalakan mercon dan kembang api di tengah jalan. Aksi tersebut dinilai membahayakan pengendara yang melintas, mengingat lokasi merupakan jalur utama Pantura dengan lalu lintas kendaraan yang cukup ramai meski di waktu dini hari. Warga menyebut aksi ini diduga dilakukan untuk keperluan konten dan telah dijadwalkan melalui media sosial. Hingga kini belum diketahui pasti terkait identitas dan motif para remaja yang terlibat. Ulia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Mabes Polri memberangkatkan 219 personel dari berbagai unsur satuan serta bantuan logistik untuk mendukung penanganan bencana di Sumatera Utara. Pengiriman pasukan dan logistik ini berlangsung Senin sore melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sebanyak 219 personel Polri diberangkatkan menuju Sumatera Utara untuk memperkuat upaya mitigasi bencana alam yang saat ini masih berlangsung. Dalam keterangannya, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa keberangkatan tersebut merupakan dukungan nyata Polri terhadap penanganan di lapangan. Trunoyudo menyebut personel yang dikirim mencakup Satuan Brimob, Sabara,
tim DVI, tenaga kesehatan, unit trauma healing, hingga unit K9 yang diperlukan dalam proses pencarian korban dan pelayanan darurat. Selain itu, bantuan logistik juga dikirim melalui Bandara Pondok Cabe dengan menggunakan 2 pesawat masing-masing membawa sekitar 3,8 ton muatan. Pergeseran personil Polri terkait dengan memitigasi bencana alam, khususnya untuk Sumut diberangkatkan 219 orang, ya. 219 orang diberangkatkan untuk saat ini langsung menuju ke Sumatera Utara. Jadi Polda Sumatera Utara nanti akan menerima personil-personil yang memiliki kompetensi dari Satuan Brimob, kemudian dari Sabara, kemudian juga dari DVI, juga teman-teman dari semua unsur yang dibutuhkan kompetensinya untuk memitigasi bencana alam. Harapannya adalah semua personil ini bisa bermanfaat dalam rangka pasca bencana alam dan kemudian masyarakat juga bisa merasakan khususnya dalam mencari para korban, bisa mengidentifikasi para korban termasuk dari DVI dan kesehatan juga mampu memberikan kesehatan layanan kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses penanganan dan pemulihan serta memastikan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon, Jawa Barat meringkus 2 perampok sadis kelompok Lampung pada Sabtu 29 November 2025 siang. Selain meringkus pelaku, petugas menyita tas milik korban hingga mobil yang digunakan saat beraksi. Penggerbekan terhadap pelaku perampokan sadis ini dilakukan tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon di tempat persembunyiannya di daerah Lampung pada Sabtu 29 November 2025. 2 dari 3 pelaku berhasil diringkus petugas di lokasi yang sama, bahkan salah satu pelaku terpaksa dihadiahi timah panas lantaran melawan saat akan ditangkap. Kedua tersangka yakni A dan P merupakan residivis kasus perampokan yang belum genap setahun keluar dari penjara. Keduanya menghabisi nyawa lansia asal Ciamis dengan cara mencekokinya dengan minuman keras yang dioplos pada 7 November lalu. Bahkan saat korbannya kejang hingga tewas, pelaku melucuti harta benda korban berupa emas, uang dan kemudian membuang jasadnya di semak-semak daerah Pantura Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dalam menjalankan aksi sadisnya, pelaku mencari target secara acak dengan sasaran perempuan atau ibu rumah tangga dengan modus menawarkan tumpangan untuk mengantar korban ke tujuan tersangka, kemudian menjegal korban di dalam mobil dan juga memaksanya menenggak miras, oplosan hingga tewas. Dari tangan tersangka, petugas menyita tas korban serta mobil yang digunakan untuk melancarkan kejahatannya. Kemudian para pelaku ini menawarkan tumpangan dan menawarkan ingin mengantarkan korban yang hendak berangkat pengajian. Setelah di dalam mobil, ketika di tempat sepi, para pelaku langsung memegangi kedua tangan korban dan memaksa korban untuk menenggak minum minuman keras jenis ciu. Kemudian para pelaku akhirnya mengetahui kalau korbannya sudah tidak bernyawa dan kemudian jasadnya dibawa sampai ke Cirebon. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait aksi yang juga ditengarai lebih dari 1 titik. Petugas juga masih memburu 1 DPO lainnya yang sudah dikantongi identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 tentang pembunuhan dan pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Menhub bahas penguatan tata kelola hutan Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke agenda Kabinet Merah Putih berikutnya, di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance atau CBA bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menerima delegasi Circular Bioeconomy Alliance bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Melalui caption di sosial media Instagram @rajaantoni, disampaikan bahwa diskusi tersebut perihal kolaborasi, pemulihan hutan pasca bencana di Sumatera, konservasi gajah, serta peluang pengembangan ekonomi kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menilai ada dugaan kelalaian kematian Alex Iskandar, ayah tiri pelaku pembunuhan bocah Alvaro di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Hal tersebut dikatakan Komisioner Kompolnas Khoirul Anam di Jakarta. Komisioner Kompolnas Khoirul Anam menilai adanya dugaan kelalaian dari kematian ayah tiri korban, anak Alvaro, yaitu Alex Iskandar, di ruang konseling Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Menurut Khoirul Anam, terkait hal itu, Propam dan Irwasda perlu melakukan pemeriksaan internal guna memastikan penyebab kematian pelaku pembunuh anak Alvaro tersebut. Untuk pembelajaran melihat peristiwanya dan untuk pembelajaran ke depannya, ya tetap harus ada pemeriksaan ya oleh Propam kenapa itu bisa terjadi, dan ada pemeriksaan oleh Irwasda ya dari syarat-syarat administrasinya kayak apa. Jadi penting untuk membuat terangnya peristiwa dan ngecek bagaimana pengadministrasian sehingga kok terjadi bunuh diri tersebut. Sementara itu, suasana duka masih menyelimuti kediaman nenek dan kakek korban anak Alvaro di Bintaro Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Nenek dan kakek korban tersebut hanya bisa meratapi kepergian cucunya sembari menunggu hasil tes DNA agar tulang cucu kesayangannya itu bisa segera dimakamkan. Almarhum sendiri sampai saat ini masih di Rumah Sakit Polri karena belum ada hasil tes dari rumah sakit belum keluar. Dan untuk sementara kita sambil menunggu hasil tes, terus kita menenangkan diri untuk supaya fokus supaya nanti hasil itu tes itu segera kita dapatkan, dan kalau sudah kita dapatkan baru kita urus. Seperti diketahui, Alex Iskandar, ayah tiri anak Alvaro yang merupakan pelaku pembunuhan, tewas di ruang konseling usai dilakukan penahanan dan pemeriksaan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Belasan remaja ditangkap tim patroli Polsek Jagakarsa, Jakarta Selatan bersama barang bukti senjata tajam sesaat terlibat tawuran di Jalan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu 30 November 2025 dini hari. Didampingi orang tua, para pelaku tawuran itu kemudian digelandang ke Mapolsek Jagakarsa. Inilah video aksi tawuran dua kelompok remaja yang pecah di kawasan Warung Sila, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu 30 November 2025 dini hari. Mereka saling serang, mempersenjatai diri dengan sejumlah senjata tajam berupa golok dan celurit berukuran besar. Tim patroli Polsek Jagakarsa yang berada di lokasi membubarkan dan menangkap belasan remaja pelaku tawuran tersebut. Bersama barang bukti senjata tajam celurit berbagai ukuran, belasan remaja itu digelandang petugas ke Mapolsek Jagakarsa, Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Para remaja tersebut kemudian dikumpulkan bersama para orang tua dan guru mereka yang sebelumnya telah dihubungi petugas. Guna memberikan efek jera, belasan remaja yang masih di bawah umur dan masih duduk di bangku sekolah ini diminta untuk sungkem meminta maaf kepada orang tua dan guru-guru mereka dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan nakal mereka. Kemudian kita amankan 11 orang, lanjut untuk tindak lanjuti kita setelah kita amankan kita meminta keterangan tentunya, kemudian kita menyita untuk barang buktinya terutama 6 kendaraan bermotor, kemudian juga ada 6 HP, lanjut juga ada celurit yang panjang, ada 2 celurit. Ya, jadi untuk semuanya kita sudah data adalah pelajar di lingkungan Jagakarsa. Oleh karena itu kita memanggil dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua dan juga dari RT dan RW setempat ya di mana mereka tinggal. Sementara itu 2 orang yang sudah cukup umur diproses sesuai hukum yang berlaku dan dijerat Undang-Undang Darurat Kepemilikan Senjata Tajam.
Polisi juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih mengawasi anak-anaknya, terlebih jika ingin keluar pada malam hari. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Persatuan Wartawan Indonesia menggelar kick-off Hari Pers Nasional 2026 di alun-alun Kota Serang, Banten. Acara ini dihadiri oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listio Sigit Prabowo dan Gubernur Banten Andra Soni. Mengawali rangkaian acara Kick-Off Hari Pers Nasional 2026 diselenggarakan kegiatan publik seperti senam, jalan santai, hingga hiburan dan door prize bagi ribuan peserta yang hadir di alun-alun Kota Serang, Banten. Dengan mengusung tema nasional pers sehat, ekonomi berdaulat, bangsa kuat sebagai pesan penting bagi seluruh insan pers Indonesia. Acara ini dihadiri dan dibuka oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Gubernur Banten Andra Soni, Ketua Umum PWI Ahmad Munir, serta para tokoh dan juga stakeholder terkait. Dan diawali dengan jalan sehat bersama selintasi alun-alun Kota Serang. Kick-Off HPN bisa menjadi momentum bagi seluruh pekerja media di Indonesia untuk terus meningkatkan kualitas pemberitaan, menjaga etika pers, serta hadir sebagai kontrol sosial yang juga konstruktif. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan Hari Pers Nasional 2026 di Provinsi Banten tidak hanya akan berdampak terhadap penguatan sinergi dan kemitraan pemerintah daerah dengan pers dalam mensosialisasikan kebijakan, program kerja dan kegiatan pembangunan kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten meyakini kegiatan HPN 2026 di Provinsi Banten akan berdampak terhadap pengembangan ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata di Provinsi Banten. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan menyatakan siap untuk menyelenggarakan puncak peringatan Hari Pers Nasional pada tanggal 9 Februari 2026. Adapun Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Ahmad Munir menjelaskan gelaran HPN ini sebagai wujud fokus terhadap ekosistem dunia pewarta di Indonesia, khususnya di tengah era digitalisasi. Rangkaian kegiatannya itu adalah antara lain ada konvensi media massa yang di dalamnya kita berbicara tentang masa depan pers, masa depan media, masa depan wartawan, di tengah ancaman disrupsi teknologi. Kita saat ini sedang mengalami sebuah perubahan besar terhadap landscape industri media yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup media. Sementara itu, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memastikan sinergitas antara pewarta dan institusi Polri menjadi semakin erat guna menyiarkan berita yang diterima usai melewati verifikasi faktual dan juga aktual. Kami dari institusi Polri, kemitraan dengan teman-teman dari media tentunya menjadi hal yang sangat penting karena di satu sisi betul yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PWI bahwa saat ini kita sedang menghadapi era di mana penggunaan teknologi informasi sangat luar biasa dan ini tentunya berdampak kepada munculnya fenomena citizen journalism di mana semua masyarakat yang memiliki gadget bisa menjadi sumber berita, bisa membuat berita dan bisa men-share informasi ataupun berita yang tentunya isinya perlu diverifikasi. Kick-Off Hari Pers Nasional diselenggarakan ini sebagai rangkaian acara utama Hari Pers Nasional yang akan jatuh pada tanggal 9 Februari 2026 yang rencananya akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan diselenggarakan di Serang, Banten. Dari Serang, Banten, Max Munte Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sedangkan Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di 3 provinsi. Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan setelah bencana. Langkah ini termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan juga pemulihan sarana keagamaan, serta pendidikan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada masyarakat terdampak.
Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa jika nanti revisi anggaran telah siap, maka akan langsung digelontarkan ke titik-titik wilayah terdampak bencana yaitu Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Maka dari itu Kemendag terus mendoakan, mengawal hingga memastikan bahwa setiap bantuan dioperasikan dengan baik. Teman-teman, jadi atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen, kita sudah mengorkestrasi pertama menyiapkan revisi anggaran untuk memastikan agar pembelajaran di 3 wilayah provinsi yang sedang ditimpa musibah berjalan meskipun dengan kondisi darurat. Dan atas saran Pak Menteri dan Wamen kita menyiapkan revisi anggaran. Dan insya Allah nanti pada saatnya setelah revisi saya akan kita langsung gelontorkan ke titik-titik di mana baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Dan kami semua atas saran Pak Menteri Wamen malam ini pun kita tentu saja mendoakan kepada mereka yang sedang ditimpa korban ini agar sabar, tabah, tetapi pemerintah akan tetap hadir. Berusaha Pak Menteri, Pak Wamen selalu mendorong pemerintahkan kami mengawal, memastikan agar mereka bukan cuma belajar bisa jalan, tapi juga tentu saja terkait sembako segala macam juga dikoordinasikan untuk dipenuhi. Demikian. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengajukan permohonan pengampunan kepada Presiden untuk mengakhiri sidang korupsinya yang telah berlangsung lama. Langkah ini disebut Netanyahu sebagai upaya menyatukan negara di tengah perubahan besar di kawasan. Namun permintaan tersebut memicu tuduhan bahwa ia berusaha mengabaikan rule of law. Kantor Perdana Menteri menyatakan bahwa Netanyahu telah mengirim permohonan resmi kepada bagian hukum di kantor Presiden. Kantor Presiden menyebut permohonan itu luar biasa dan memiliki implikasi signifikan. Netanyahu merupakan satu-satunya Perdana Menteri aktif dalam sejarah Israel yang diadili atas kasus korupsi. Ia dijerat dengan tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan dan penerimaan suap dalam 3 perkara terpisah. Netanyahu menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai perburuan politik. Permohonan tersebut muncul beberapa minggu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mendorong Israel untuk memberikan pengampunan. Trump juga mengirim surat kepada Presiden Isaac Herzog menyebut bahwa kasus itu sebagai penuntutan politik yang tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyebut sidang tersebut memecah belah bangsa dan kewajiban hadir di persidangan 3 kali seminggu menyulitkan dirinya untuk memerintah. Ia mengatakan bahwa mengakhiri sidang akan membantu meredakan ketegangan. Sepanjang tahun lalu, Netanyahu telah beberapa kali naik ke podium saksi, namun proses hukum berulang kali tertunda karena perang dan gejolak menyusul serangan 7 Oktober 2023. Permohonan pengampunan terdiri dari surat panjang dari pengacara Netanyahu serta surat terpisah yang ditandatangani Netanyahu sendiri. Berkas itu akan dievaluasi Kementerian Kehakiman dan kemudian disampaikan kepada penasihat hukum Presiden. Namun pakar hukum menegaskan bahwa permohonan tersebut tidak akan menghentikan sidang. Mereka menyebut bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proses adalah meminta Jaksa Agung menahan lanjutan persidangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan pejabat Amerika Serikat dan Ukraina menyelesaikan sekitar 4 jam pembicaraan di Florida untuk mencari jalan keluar perang Rusia-Ukraina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebut pembahasan produktif, namun menegaskan masih banyak pekerjaan yang harus ditempuh untuk mencapai kesepakatan damai. Pertemuan tingkat tinggi ini digelar hanya beberapa hari sebelum utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, dijadwalkan bertemu ke Moskow untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin. Rubio, Witkoff, dan Jared Kushner mewakili delegasi Amerika dalam pembicaraan yang berlangsung di Sally Bay Club di Hallandale Beach. Rubio menegaskan pembahasan tidak hanya mengupayakan penghentian perang, namun juga menyusun langkah untuk menjamin kemakmuran jangka panjang Ukraina. Di sisi lain, Ukraina saat ini tengah mengatasi goncangan politik setelah merebaknya skandal korupsi $100 juta di sektor energi. Presiden Trump menilai masalah tersebut tidak membantu proses negosiasi, namun ia menyampaikan optimismenya bahwa ada peluang untuk mencapai kesepakatan. Ketua Dewan Keamanan Ukraina, Rustem Umerov, menekankan bahwa apresiasi Ukraina atas peran Amerika Serikat dalam upaya perdamaian. Meski demikian, Umerov tidak memaparkan detail kemajuan apapun dari pertemuan. Rancangan rencana damai yang diusulkan Amerika Serikat sebelumnya menuai kritik karena dinilai terlalu menguntungkan Rusia. Di antaranya batasan Ukraina militer Ukraina, pemblokiran keanggotaan NATO, hingga rencana pemilu dalam 100 hari. Beberapa ketentuan tersebut disebut telah direvisi, namun belum ada penjelasan resmi mengenai perubahan yang dilakukan. Dalam usulan baru, pemerintah Amerika Serikat mendorong pembentukan Ukraina Development Fund untuk menggenjot investasi di sektor teknologi, energi, hingga kecerdasan buatan. Amerika Serikat juga berencana menggarap ulang infrastruktur gas Ukraina, termasuk pipa dan fasilitas penyimpanan yang selama ini kerap diserang Rusia. Rubio menegaskan tujuan akhir adalah menciptakan Ukraina yang berdaulat, aman, dan tahan terhadap ancaman di masa depan.
Di pihak Ukraina, perubahan susunan negosiator terjadi setelah Kepala Staf Zelensky, Andriy Yermak, mengundurkan diri menyusul penggeledahan anti korupsi. Pertemuan yang akan digelar antara Wikov dan juga Putin di Moskow diperkirakan dapat menentukan arah baru proses perdamaian. Dan dalam pidatonya, Presiden Zelensky mengatakan pihak Amerika Serikat menunjukkan pendekatan konstruktif. Ia meyakini langkah-langkah menuju akhir perang secara terhormat bisa dirumuskan dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Sri Lanka mengumumkan status darurat nasional setelah siklon Ditwah memicu banjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ratusan orang dilaporkan tewas sementara ribuan warga terpaksa mengungsi. Hujan lebat yang dibawa siklon Ditwah membawa banjir besar di Sri Lanka, memaksa pemerintah setempat menetapkan status darurat nasional setelah sedikitnya 334 orang dilaporkan tewas. Rekaman dari Kaduela pada Minggu 30 November 2025 menunjukkan warga terpaksa berjalan di dalam air setinggi lutut. Mereka berusaha menyelamatkan sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Seorang warga bernama Diasini mengaku sangat terpaksa memindahkan seluruh barang sejak malam sebelumnya, seraya memohon pemerintah untuk memberikan bantuan. Status darurat ini ditetapkan pada Sabtu 29 November 2025 setelah air sungai Kelani terus naik dan juga memaksa evakuasi di sejumlah distrik. Warga mengeluhkan akses ke banyak daerah terputus, bahkan beberapa warga terperangkap tanpa makanan dan kebutuhan dasar. Siklon Ditwah menerpa pesisir timur pada Jumat. Meski musim hujan masih berlangsung, pejabat menyebut skala bencana ini sangat jarang terjadi. Presiden Anura Kumara menyebut bahwa bencana ini sebagai yang paling menantang dalam sejarah negaranya, menegaskan biaya pemulihan diperkirakan akan sangat besar. Pusat Manajemen Bencana menyatakan sekitar 20.000 rumah hancur, memaksa 108.000 warga untuk mengungsi ke penampungan milik pemerintah, sementara sepertiga wilayah Sri Lanka tanpa listrik atau air bersih dan sekitar 400 orang masih hilang. Otoritas memperingatkan hujan lebat masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Pemerintah meminta bantuan internasional serta dukungan masyarakat Sri Lanka di luar negeri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan anggota Serikat Pekerja Migran Indonesia gelar doa bersama untuk 7 warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam kebakaran apartemen di Hong Kong. Mereka mendesak pemerintah setempat memberikan perlindungan bagi para penyintas. Rekaman video menunjukkan para pekerja migran menggelar doa serta membawa bunga dan mainan ke tugu peringatan darurat untuk mengenang para korban. Juru bicara Serikat Pekerja Migran Indonesia mendesak otoritas untuk memberikan keringanan biaya penggantian dokumen resmi yang hilang dalam kebakaran. Ia menegaskan para PMI bukan hanya bekerja di Hong Kong namun juga mengorbankan hidup mereka. Para PMI di Hong Kong mengaku sangat bersedih karena banyak teman dan keluarga PMI hilang dan belum ditemukan. Sementara itu, pimpinan Serikat Pekerja mendesak pemerintah Hong Kong mengizinkan para penyintas untuk tetap di kota tersebut agar dapat memperoleh pekerjaan kembali. Hingga kini jumlah korban tewas dalam kebakaran apartemen bertingkat itu telah meningkat menjadi 146 orang dengan sedikitnya 79 korban luka termasuk 12 petugas pemadam kebakaran. Polisi telah menyelesaikan penyisiran 4 dari 7 gedung yang terdampak dan memperkirakan pemeriksaan penuh akan memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Kebakaran yang menjadi tragedi terburuk sejak 1946 itu terjadi di kompleks Wang Fuk Chong. Penyidikan mengenai penyebab dan juga penanganan insiden terus berlanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang pemuda Palestina di Gaza mengubah kendaraan personel lapis baja milik Israel yang rusak menjadi stasiun pengisian daya ponsel. Di tengah krisis listrik yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, inovasi ini menjadi sumber penghasilan dan harapan baru. Inilah rekaman yang menunjukkan sebuah kendaraan personil lapis baja milik Israel yang rusak berada di bawah atap bangunan yang telah hancur, dengan warga menunggu giliran untuk mengisi daya ponsel mereka. Kendaraan itu dimodifikasi menjadi stasiun charger dipenuhi perangkat listrik, stop kontak, dan panel kabel yang tertata di bagian dalamnya. Pendiri inisiatif Yahya Izek mengaku bahwa proyek tersebut sangat menantang, namun ia merasa bangga dapat menciptakan masa depan baru dan sumber penghasilan bagi dirinya dan saudaranya. Izek menjelaskan bahwa gagasan itu muncul setelah ia memasang panel surya di atap rumah tetangga, lalu menarik kabel ke dalam kendaraan untuk menyiapkan titik pengisian daya. Ia mengungkapkan bahwa ia kehilangan seluruh anggota keluarganya akibat perang dan hanya ia serta saudaranya yang selamat. Kendaraan itu dipilih bukan karena latar belakang militernya, melainkan sebagai sarana untuk bertahan hidup dan mencari penghasilan. Proyek ini muncul di tengah krisis listrik berkepanjangan di Gaza yang telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Hancurnya infrastruktur energi dan absennya solusi jangka panjang memaksa warga hidup hampir tanpa pasokan listrik. Akibatnya mengisi daya ponsel menjadi tantangan harian bagi masyarakat Gaza. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini.
Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.